Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vesdakoto Alexander. Saya dari kelas TE Angkatan 23 dengan 3 digit nomor 149. Nah, kali ini saya akan melakukan simulasi routing dinamik OSPF di Microtik sebagai si praktikum kedua dari tugas ini. Nah, kurang lebih untuk tahap awal tuh kurang lebih sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, yaitu kita tambahkan dulu untuk router dan PC-PC yang akan dipakai. Jadi ini saya pakai 3 router tentunya, terus ada 4 PC. Ini ada PC 1, PC 2, lalu ini PC 3, dan ya satu lagi nanti ada PC 4 yang akan menjadi server gitu seperti yang dilihat itu. Nah, ini namanya saya ganti server aja dulu dari awal biar nggak lupa nanti ujungnya kemana. Setelah itu akan disambungkan seperti sambungkan routingnya dari router ke PC, dari PC ke router juga. Ini sama halnya dengan praktikum sebelumnya, kita menyambungkan dulu seperti awalnya gitu. Nah, setelah sudah menyambungkan router ke PC dan PC ke routernya, kini akan dijalankan dulu. Ini akan memakan waktu, jadi akan saya percepat saja. Nah, setelah melalui proses rendering tadi, kali ini kita akan nyambungkan dengan mikrotik yang ada. Seperti yang ada tertera sekarang, saya menyambungkan PC pertama dulu ke mikrotik, lalu ini di PC ketiga. Nah, di sini saya ada kendala, yaitu di PC 3 ini saya nggak bisa nyambung dengan mikrotik saya. Tapi saya punya solusi untuk masalah tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan menambahkan PC yang baru yaitu PC 4 di sini. Lalu untuk PC 3-nya saya stop saja biar digantikan ke PC 4 tersebut begitu. Nah, untuk di PC keempat ini saya coba lagi menyambungkan ke mikrotiknya melewat MAC address. Sudah saya coba dan ternyata sayanya tidak bisa. Jadi ini menambah masalah lagi tentunya, tapi saya punya beberapa solusi. Saya punya solusi untuk hal tersebut. Kurang lebih seperti berikut. Nah, setelah masalah tadi, jadi saya akali dengan menggunakan router baru, yaitu dengan router keempat. Jadi ini disambungkan dengan LAN, ya, dengan di ETH2. Nah, jadi essentially saya di PC 3 ini ada 2 router
yang nyambung di dalam satu PC, tapi di router 4 ini dia nggak nyambung kemana-mana. Jadi di PC-nya nanti itu bakal nyambung eh di Mikrotik, lewat Mikrotik, tapi tetap nyambung ke router 3 bukan ke router 4. Jadi dia masih bisa mengakses ke router 3 dan server maupun ke PC yang lainnya begitu. Ini hanya seperti overriding saja. Kurang lebih seperti ini setelah dicoba ya. Nah, seperti yang ada itu bisa dengan MacDesk Connect dan langsung ada begitu. Nah, tapi di sini saya masih sedikit bingung dan skeptis, dan bersama teman saya sendiri saya juga meminta tolong, yaitu dengan mengecek dulu apakah memang router PC 3 ini nyambung ke PC 1 atau PC 2 atau yang lainnya dengan cara ngeping ke teman-teman yang lain dengan menggunakan ipconfig. Ini apakah memang terkoneksi dengan router 3 atau dengan router baru tadi. Nah, karena memang sudah connect, akhirnya ya saya kembali melakukan apa yang saya lakukan di praktikum sebelumnya, yaitu saya pertama ke interface. Di interface ini sendiri sebenarnya cukup opsional, karena di interface ini kita hanya merenamekan saja agar saya tidak pusing dalam mengakses menyambungkan IP address-nya begitu. Step ini memang completely optional, tapi bisa dipakai untuk membantu saya atau kalian semua dalam mengerjakan hal ini. Kurang lebih seperti berikut.
Nah, selanjutnya ini itu step ke pertama, yaitu dengan setting IP address. Di setting IP address ini sebenarnya semuanya mengikuti di modul ya, di router satu, router 2, router 3 gitu. Jadi basically ini semuanya sesuai modul. Jadi untuk yang pertama ini di setting dulu di router pertama, nanti setelah itu ke router 2, ke router 3, baru nanti ke setting ke routing OSPF begitu. Nah, selanjutnya saya akan men-setting OSPF ya lewat menu routing OSPF baru di setting. Nah, ini di settingnya di masing-masing router, router satu, 2 sama router 3. Nah, jadi di sini pertama saya settingnya di router pertama lewat PC pertama. Nantinya ya lanjut lagi ke router 2 di PC 3 dan lanjut lagi router terakhir router 3 di server begitu. Nah, ini kurang lebih sesuai dengan yang di modul ya. Untuk masing-masing network tentu berbeda. Di router satu itu pakai ada 3 networknya 12 12 12 12 0/24 13 13 13 0/24 sama yang terakhir 192 168 10/25. Begitu juga dengan router 2 beda juga, masing-masing juga beda, nanti sesuai tertera di video. Kurang lebih seperti ini videonya. Nah, selanjutnya yaitu ada install web server. Nah, untuk penginstal web server ini pertama kita harus download dulu web server SMPP di link yang tertera sudah ada di modul lalu diinstal begitu. Kurang lebih proses instalasinya itu sebagai berikut, nanti akan dilanjut dengan settingannya lagi gitu.
Nah, setelah itu APC-nya kita centang dulu, dipastikan running bener tuh ada. Nah, lalu di mini. Lalu setelah ini masuk ke, ya, lihat dulu apa yang selanjutnya, yaitu kita coba edit di edit folder index HTML di sana. Nah, jadi pertama ya kita masuk dulu ke ini. Pertama saya coba dulu di sini di Mozilla, tapi kayaknya ini nggak bisa ya. Yap. Nah, ternyata bisa. Nah, setelah dicoba di Mozilla, kita pergi dulu ke edit folder di C, di drive C samp htdocs index html. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, tadi setelah hapus file HTML-nya tadi, ini diedit dengan mengkopas, benar-benar literally kopas file yang ada di teks yang ada di modul ke sana, diedit dulu. Ini dengan ganti nama ya. Jadi selamat datang di webjarcom Gen S3 diganti dengan nama saya sendiri, yaitu Hafiz Dakota Alexander. Nah, karena sebelumnya indeks PHP udah dihapus, maka selanjutnya yaitu saya akan coba untuk mengakses web ini lewat PC 1, PC 2, sama PC 3 lewat Firefox. Nah, nih. Nah, saat saya coba di browsernya, saya nggak bisa unable to connect. Di sini sebenarnya saya sama teman saya bingung nih, ini kenapa kok bisa nggak connect? Setelah kami coba berkali-kali, ya memang ternyata nggak bisa, walaupun udah pakai HTTPS ya, karena saya nggak tahu ini memang nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, saya sama teman saya juga nyoba dulu di apa, emang bisa. Nah, setelah dicek ternyata nggak bisa, di HP config belum bisa. Kenapa? Karena saya belum set statiknya gitu loh di sini. Router statiknya belum saya set. Makanya saya lupa. Jadi ya setelah ini saya akan atur ulang dulu, konfigurasi ulang dulu, baru akan saya coba lagi gitu. Nah, setelah masalah tadi, saya coba kembali apa yang saya lakukan di praktikum sebelumnya, yaitu di praktikum statik ya. Nah, di sini basically saya nyambungin em, masing-masing PC ya dengan alamat-alamat, IP address, gateway dan lain sebagainya, seperti apa yang saya lakukan di statik sebelumnya. Itu saya lupa karena memang di modulnya itu langsung saya skip ke instalasi web server, tanpa memang belum saya konekkan sesuai dengan router statik kemarin gitu. Jadi ya kurang lebih prosesnya sama seperti kemarin dengan IP address dan semuanya tuh mirip. Jadi ya kurang lebih sama, dan berikut adalah proses pemasangannya, pelakuannya.
Nah, setelah banyak konfigurasi tadi, saya coba lagi, ternyata bisa nih. Selamat datang di web Jarkom GNE S3 oleh saya sendiri. Nah, setelah ini ya saya coba kembali di masing-masing, di PC masing-masing ya. Ini coba di PC 3, saya buka lewat ya Firefox ya, Mozilla Firefox dengan itu yang sama, 4343434341 ya bisa. Coba lagi di PC yang lain, PC sisanya yaitu PC 3 kalau tidak salah ya di sini. Ya mungkin itu saya memang ini terlihat kecil saya di voiceover, itu sama dengan 434343.1 ya. Ya muncul selayaknya yang lainnya begitu. Jadi memang permasalahannya tadi belum saya konekin sesuai statik ya, seperti praktik statik kemarin, dan ya kurang lebih ini juga tes lagi terakhir satu, boom bisa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada pembuatan DNS. Nah, yang ini lewat menu IP lalu ke DNS. Nah, sesuai langkah-langkahnya dari modul pertama saya buat dulu DNS di router 3 ya. Di router 3 itu artinya di server gitu. Jadi pertama tuh allow remote request dulu, itu udah dicentang, baru kita namain di sini di add kalau tidak salah. Saya agak sedikit lupa. Memang nanti dinamain di menu new DNS static entry dulu ditambahkan jarkom.com. Nah, agar memang yang menjadi DNS alamat kita sendiri begitu ya. Nanti akan diakses juga di PC-PC lain gitu. Jadi dari jarkom.com dengan addressnya tuh 434343.1, sama seperti web server yang saya buat sebelumnya begitu. Nah, karena setelah setting di DNS tadi, ini dicoba pertama tadi jarkom.com bisa ya untuk PC itu, dan ini PC lainnya ternyata bisa gitu, jarkom.com muncul begitu sesuai dengan apa yang harusnya tadi kelihatan kan. Nah, kira-kira begitu untuk yang DNS. Nah, selanjutnya ada failover. Failover ini kita akses dari menu terminal yang ada di Microtik, itu kan udah nih. Nah, lalu kita jalankan perintah yang ada, yaitu interface ethernet set disable running check no numbers 10123. Nah, ini untuk apa? Ini setting interface di Microtik supaya ketika kabel mati diputus, bisa mati ketika kabel diputus di R1, 2, dan 3. Kurang lebih seperti itu. Boom, lalu di paste ya. Nah, ini ada sedikit error dalam pastenya, jadi ini agak ya sedikit trivial errornya, nanti akan diperbaiki sendirilah. Nah, kurang lebih ya gitu, di paste di masing-masing router ya. Jadinya ini bukan cuma ini doang di PC satu, tapi ada juga di PC yang lain-lain gitu, sesuai dengan routernya ya. Jadi R1 di PC 1, R2 di PC 3, sama R3 itu di server. Nantinya setelah ini akan diputus ya dari kabel dari R1 ke R3 agar kita bisa tes apakah routing jarkom.com tadi dari PC 1 itu bisa gitu dengan perintah tracer jarkom.com. Kurang lebih berikut footage-nya. Nah, di sini kabelnya sudah diputus, dan selanjutnya saya akan melakukan tes ya sesuai ditunya, yaitu di command prompt tentunya, dengan buat perintah seperti yang ada di modul, yaitu tracer jarkom.com. Nah, untuk tracer ini biasanya memang agak sedikit lama prosesnya, jadi ini ditunggu aja, kurang lebih seperti ini prosesnya.
dan ya terhubung, maka selesai deh. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam praktekku kali ini. Semoga video praktikum ini dapat memenuhi kebutuhan tugas saya. Terima kasih dan sampai jumpa.